Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru di SMP IT Cendekia Purwakarta. Selamat menempuh jenjang pendidikan yang baru. Di sini Bapak kembali memperkenalkan diri. Nama Bapak Asep Riyadi yang akan mengajarkan sejarah kebudayaan Islam. Sebelum itu, Bapak ingin sampaikan sebuah prakata terlebih dahulu, bahwasanya dengan segala potensinya kalian adalah harapan bangsa dan harapan agama. Orang tua di masa yang akan datang sangat berharap kepada kalian sebagai generasi yang menggantikan kepengurusan negeri ini. Karenanya di usia yang beranjak remaja ini, mari kita berproses dengan belajar yang baik, sehingga ketika suatu saat nanti kepengurusan negara sudah sampai, sudah saatnya diberikan kepada kalian, kalian sudah dalam keadaan siap sedia untuk menjalankannya. Oke, demikian prakata dari Bapak sebelum melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini dilakukan secara daring. Ya, Bapak membuatkan video lalu kemudian Bapak kirimkan grup WA kalian. Semoga ini tidak mengurangi substansi pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini menggunakan buku paket yang sudah kalian miliki, yang sudah ada di tangan kalian, ya, yaitu Ayo Memahami Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, boleh dibuka bukunya. Buka di bab pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Bahwasanya sejarah kebudayaan Islam itu adalah merupakan materi atau pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai orang Islam. Bapak yakin semuanya kalian adalah orang-orang Islam, makanya kalian sekolah di SMP IT Cendekia Purwakarta. Nah, untuk kali ini kita akan pelajari dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah. Tentunya untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yang paling utama akan kita bahas adalah pribadi pembawanya itu sendiri. Siapa pembawanya? Adalah Nabi Muhammad, ya. Kita akan bahas sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya berusia 2 bulan. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Tahun kelahirannya disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi suatu peristiwa besar, yaitu penggempuran Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah. Namun oleh Allah digagalkan dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu panas untuk ditimpakan ke pasukan bergajah, sehingga para pasukan tersebut mati seperti dedaunan yang dimakan ulat. Peristiwa ini diabadikan di Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Tentu kalian semuanya pada hafal, ya. Surat Al-Fil itu mudah dan pendek untuk kita hafalkan, ya. Suratnya pendek dan mudah untuk kita hafalkan. Lanjut. Masa kecil Nabi Muhammad SAW sudah menjadi tradisi bangsa Arab zaman dahulu. Bayi yang lahir disusukan kepada wanita dusun, guna sang bayi hidup di alam yang asri, yang segar, dan mempelajari bahasa Arab yang baku. Nabi Muhammad disusukan kepada seorang wanita dari dusun Bani Sa'ad yang bernama Halimah. Nah, makanya Halimah itu lebih terkenal dengan sebutan Halimatus Sa'diyah, karena Halimah itu berasal dari suku Sa'ad, ya. Di keluarga Halimah, Nabi Muhammad tinggal selama 5 tahun. Banyak pengalaman yang berharga bersama keluarga Halimah, termasuk memulai menggembala kambing. Subhanallah, ketika Halimah mengasuh Nabi Muhammad waktu kecil, banyak berkah yang diperoleh oleh Halimah ketika itu. Ya, lanjut. Di usia 5 tahun, Nabi dikembalikan ke ibu kandungnya, diasuh hingga usia 6 tahun. Pasalnya, ibunya wafat saat mengajak Nabi berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Dalam perjalanan pulang, kemudian ibunya jatuh sakit hingga wafatnya di tanah Abwa. Di usia yang masih belia, Nabi sudah menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad di usia remaja, sepeninggal ibunya, beliau diasuh kakeknya bernama Abdul Muthalib hingga usia 8 tahun.
Tidak lama kemudian kakeknya wafat di usia 80 tahun. Akhirnya Nabi pun diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga dewasa. Di usia 12 tahun, Nabi diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Sampai di kota Basra, mereka bertemu seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhairo. Pendeta tersebut mengetahui ada tanda-tanda kenabian di diri Muhammad. Lalu berpesan kepada pamannya agar kembali pulang, khawatir terjadi sesuatu bila bertemu orang Yahudi. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad menemani pamannya berdagang. Sifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang telah tersebar dan membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Nah, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Mekah bahwasanya mereka itu pandai berdagang. Ya, orang Mekah itu dari dulu dikenalnya adalah orang-orang yang pandai berdagang, pandai berbisnis. Atas sifat amanahnya dapat dipercaya, beliau dipercaya penduduk Mekah dalam segala hal. Terutama dalam hal berbisnis, beliau diamanahi barang dagangan oleh pedagang kaya raya dan sukses, serta memiliki status yang tinggi di kalangan suku Arab, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Atas kecerdasannya, kepiawaiannya, kepandaiannya dalam berbisnis, akhlaknya yang mengagumkan, kemudian Muhammad dilamar Khadijah sebagai suami. Muhammad pun menikah dengan Khadijah di usianya yang ke-25 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Muhammad dikaruniai 6 orang anak. Beliau sudah menunjukkan pengaruhnya saat orang-orang Mekah berselisih soal hak meletakkan Hajar Aswad. Namun mayoritas penduduk Mekah saat itu lebih mempercayakan kepada Muhammad. Itu terjadi di usia Nabi 30-35 tahun. Di usia 35 tahun ke atas, beliau sudah mulai mengasingkan diri ke Gua Hira untuk berkhalwat. Ingin menenangkan jiwa, menjernihkan pikiran, dan menjauhkan diri dari godaan duniawi. Selanjutnya ingin mencari kebenaran yang hakiki. Di gua tersebut, Muhammad berkhalwat awalnya selama 10 hari, lalu 20 hari, sampai berbulan-bulan. Hingga kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Sejak itulah kemudian Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah di usianya yang ke-40 tahun. Nah, Nabi Muhammad ketika berkhalwat di Gua Hira, seorang diri yang berumur 10 hari, kemudian 20 hari, sampai kemudian 1 bulan, hingga berbulan-bulan. Ya, dia mencari penenangan jiwa, menjernihkan jiwa. Ya, kemudian juga memikirkan bagaimana bangsanya untuk ke depan, karena bahwasanya bangsanya itu atau masyarakat Mekah pada saat itu sangat bobrok dengan akhlaknya, sangat bobrok dengan cara berbisnisnya. Untuk itu Nabi berkhalwat adalah untuk memikirkan bagaimana cara mengentaskan masyarakat Mekah dari kejahilian itu. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang dalam keadaan berkhalwat, kemudian datang seorang malaikat memerintahkan untuk membaca. Bacalah. Sampai yang ketiga kalinya Nabi pun bertanya, "Ma ana biqari, apa yang mesti saya baca?" Hingga kemudian malaikat pun menyampaikan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ya, yang kemudian artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi awal diangkatnya Muhammad menjadi utusan Allah sebagai rahmat bagi alam semesta berdasarkan ucapan malaikat Jibril, "Gembiralah ya Muhammad, saya Jibril dan engkau adalah Rasul Allah kepada umat ini."
Peristiwa ini menjadi awal tonggak sejarah perubahan umat manusia, khususnya pada tahap pertama adalah bangsa Arab. Ya, begitu kira-kira yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, ada ibroh yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad tentang penyebaran agama Islam di periode Mekah ini. Ada oleh-oleh buat kalian, yaitu merangkum atas materi yang Bapak sampaikan tadi, ya. Terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.